Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Zeni. Ya, malam ini sambil ngopi, saya mau kasih obat gimana caranya mendapatkan supplier di marketplace maupun di luar marketplace ya. Jadi buat teman-teman yang sedang jualan online atau mau jualan online gitu kan, yang bingung nyari supplier di mana, nah ini tipsnya ya. Satu, kalau Anda mencari suppliernya di marketplace ya, satu adalah cari supplier yang kotanya sama. Kalau Anda sedang ada di kota Jakarta dan Anda menjual barang di kota Jakarta, jadi carilah supplier di kota Jakarta, jadi kotanya yang sama. Kenapa? Karena untuk meminimalisir atau menekan sedikit mungkin biaya pengiriman ya. Kalau customer Anda di kota Semarang seperti saya dan Anda menjual barang di kota Semarang ya, carilah supplier di kota Semarang juga. Jadi untuk meminimalisir biaya kirim. Nah, pertanyaannya akan jadi seperti ini, Mas. Kalau saya sudah cari supplier di kota Semarang, ternyata ada supplier di kota Jakarta yang jauh lebih murah, tapi market saya di kota Semarang, ya gampang mensiasatinya. Satu, Anda harus tahu bahwa walaupun di kota Jakarta, misalnya contoh ada rice cooker di kota Jakarta harganya 200.000, di tempat Anda harganya 215.000, berarti kan lebih murah di Jakarta 15.000. Tapi ingat, kan di Jakarta dikirim ke Semarang, berapa ongkos kirimnya ya. Jadi obatnya adalah kalau misalnya tetap kekeh pengen ambil supplier di kota Jakarta ya, Anda harus move ke ekspedisi yang pakai volumetric, yaitu bisa pakai Dakota, bisa pakai GNT Tracking, bisa pakai Indah Logistik, bisa pakai LTH ya. Pastikan suppliernya punya beberapa layanan ekspedisi. Tanyakan, Mas, kalau saya kirim tidak pakai JNE reguler boleh enggak? Saya kirimnya lewat Dakota atau pakai JNT Tracking. Nah, itu tanyakan dulu. Nah, biasa tidak banyak seller yang punya layanan ekspedisi lengkap. Nah, jadi Anda yang ada di kota Semarang jangan berkecil hati, Anda tetap masih bisa bersaing. Ini kuncinya satu ya. Yang kedua adalah pastikan di sellernya, suppliernya itu punya fasilitas same day service ya. Jadi bisa kirim di hari yang sama. Itu akan memperpendek waktu juga. Jadi semakin cepat barangnya diterima sama pembeli, maka semakin happy atau semakin satisfying ya. Jadi semakin cepat dikirim, itu juga akan semakin baik. Jadi cari yang punya layanan service same day. Nah, kemudian lihat caranya memproses jadi lihat bintangnya, lihat kecepatan prosesnya gitu, cepat atau sangat cepat, itu ada ratingnya di beberapa marketplace, itu ada ratingnya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan suppliernya di marketplace itu punya rating bintang minimal 4,8. Nah, bintang ini diberikan oleh mereka-mereka yang sudah pernah beli atau pernah bertransaksi di toko tersebut, di supplier tersebut. Semakin tinggi ratingnya berarti suppliernya semakin bonafit ya. Jadi jangan hanya melulu di harga saja, kejebak di harga tapi banyak review yang jelek. Nah, Anda nanti waktu Anda beli juga ternyata layanannya juga nggak sebagus yang mereka omongkan. Nah, review itu real karena yang ngasih review rata-rata adalah mereka yang sudah pernah beli atau bertransaksi di supplier tersebut. Kemudian yang keempat adalah pastikan profilnya itu, profil tokonya mereka itu punya kecepatan membalas chat di inboxnya itu kurang dari 30 menit ya. Semakin cepat berarti memang semakin responsif. Bayangkan Anda sebagai pembeli dan ternyata, atau Anda sebagai reseller, ternyata waktu Anda pengen jawaban cepat untuk bisa menjawab ke customer Anda, supplier yang ada chat itu balasnya lama. Nah, ini perhatikan. Nah, kemudian itu 4 poin untuk mencari supplier di marketplace. Nah, Mas, kalau saya mencari supplier di luar marketplace bisa enggak? Bisa. Ini contoh ya.
ada rice cooker merek Miyako ya. Saya sebut aja mereknya karena saya juga nggak di-endorse. Ini sebagai contoh real aja. Miyako MCM 528. Itu di marketplace ada yang jual harganya 203 ya. Nah, di Semarang itu di toko besar namanya Atlantis ya. Saya plesetkan di MT Haryono. Itu harga jualnya adalah 235 ya. Nah, ternyata ada toko di Jalan Jurnatan di Semarang. Silakan cari sendiri. Nama tokonya adalah Pijar. Ini saya plesetkan juga karena ini ngomongin nama toko, saya takut nanti kalau menjelekkan ya. Ternyata di toko Pijar ini rice cooker Miyako seri MCM 528 itu harganya juga sama 203.500 ya. Berarti Anda masih bisa jual nggak? Masih bisa jual. Walaupun di Jakarta harga 203, ternyata kita bisa mendapatkan barang di toko biasa. Di luar marketplace ada toko di Jalan Jurnatan yang jualnya 203.500. Berarti Anda tetap masih bisa menjual kan? Kalau customer Anda itu di sekitar Semarang ataupun di Salatiga, berarti ongkirnya jauh lebih murah. Semarang Salatiga versus Jakarta Salatiga. Nah, ini Anda sudah bisa cut price ya. Nah, yang mau saya kasih info ke teman-teman juga adalah harga jual di Semarang itu masih 235. Ada juga toko di OLX, Anda bisa cek ya. Di OLX Semarang itu ada toko namanya Air Warehouse ya. Ini saya pelesetkan juga, bukan nama toko yang sebenarnya, tapi Anda bisa cari ya. Itu menjual rice cooker ini Miyako MCM 528 harganya masih 230. Nah, kalau Anda ngambil 203 kemudian Anda bisa menjual di harga 230, berarti keuntungan Anda itu sekitar 31.000 ya. Kalau orderan Anda sekitar 50 PO, berarti cuannya sekitar 1.575. Ini baru 50 PO. Nah, Mas, kalau saya ngejualnya 215 boleh juga, masih bisa untung 11.500. Kalau PO-nya ada 50 pieces, berarti Anda cuan sekitar 575. Jadi jangan khawatir, barang murah itu pasti di marketplace, tidak juga. Kalau Anda pengen tahu barang murah yang asli adalah mereka itu ambillah dari distributor langsung. Caranya adalah jualan continue terus, cari salesman-nya Miyako, minta kontaknya, minta, Mas saya mau jadi toko baru. Karena setiap distributor itu pasti mencari NOO, New Open Outlet ya. Jadi tidak selamanya kalau supplier di luar marketplace itu pasti mahal-mahal, enggak, karena saya membuktikan sendiri di toko di Jurnatan namanya Pijar ya, ini saya plesetkan, cari sendiri ya, itu menjual Miyako MCM 528 harganya 203.500 ya. Jadi jangan khawatir, kalau di Jakarta jauh lebih murah, yang di Semarang juga masih ada, di kota Anda misalnya Solo, Jogja juga masih ada. Nah, kalaupun toh terpaksa Anda tidak bisa mendapatkan yang jauh lebih murah, ingat di Semarang saja itu harga jualnya masih 235 ya. Kalau Anda tetap dapat yang harga 215 misalnya, lebih mahal dikit, Anda masih tetap bisa menjual. Jadi jangan berpikir harus dapat harga lebih murah, enggak ya. Yang penting itu bisa jual, bisa lempar barang. Kalau misalnya Anda bisa ngambil cuan sekitar 10.000 ya, ambil 10.000 tidak apa-apa. Anda bisa ambil cuan sekitar 31.000 misalnya, dari 203.500 bisa ngejual di harga 230 atau harga 235 ya, jual segitu gitu kan. Ini saya kasih contoh lagi ya. Di Jepara ya, toko elektronik di Jepara, di Jalan Diponegoro, namanya PD Listrik ya. Ini saya plesetkan juga. Itu dia menjual Miyako seri MCM 528. Harganya berapa? Pengen tahu nggak? Harganya 300.000. Saya kan bilang, Mbak, nggak bisa net ta? Ya udah Mas, 285.
Jadi di Jepara sendiri harganya masih 285. Bayangkan kalau Anda ngambil cuan 30.000 itu masih untung gitu loh. Di Jepara Anda bisa cuan sekitar 54.000 gitu loh, kalau Anda menjual dengan harga 285. Nah, jadi sahabat, kuncinya adalah jangan serakah untuk ngambil cuan yang tinggi ya. Ambil cuan yang 10.000, 20.000, tapi lihat pengalinya. Pengalinya begitu 11.500 kali 50, Anda udah cuan 575. Kalau Anda bisa untung 31.000 ya, Anda jual 235 ya, PO-nya 50, Anda sudah sekitar 1.575 ya. Itu dari saya ya. Jangan takut buat melangkah. Aku mau jualan online, tapi yang jualan online sudah banyak. Ya nggak apa-apa. Anda lihat di pasar itu, yang jual berasnya juga nggak satu toko dua toko kan, banyak sekali kan. Tapi kalau Anda bisa maintenance customer Anda dengan baik, bisa ngelayani dengan baik, bisa ngerespon dengan baik, packingnya juga baik, packagingnya juga baik, pembungkusnya pakai bubble wrap, orang jadi seneng, dia akan repeat order di toko Anda. Ya, jadi jangan takut buat melangkah ya. Yang sudah kasep atau sudah telat pengen buat toko online, baru pengen buat toko online, jangan takut buat melangkah. Sekarang saatnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Mas bisa dapat barang lebih murah dari mana lagi, Anda bisa kasih kolom komentar di bawah ini. Mas, nama tokonya apa? Saya juga pengen jualan, silahkan. Tapi kalau dalam video ini saya nggak bisa sebutkan secara langsung namanya. Memang sengaja saya plesetkan supaya menjaga kode etik ya. Tapi kalau Anda pengen cek, bener, karena saya juga melakukan dan saya juga jualan ya. Jadi jangan takut buat melangkah. Buat sahabat semua, jika ada kesulitan mau sharing atau ada pertanyaan, silahkan kasih kolom komentar, saya pasti jawab ya. Karena beberapa komentar, beberapa respon itu, apalagi yang modelnya pertanyaan, pasti saya akan respon, saya akan kasih arahan ya. Bahkan saya itu biasanya membuat video dari email atau dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di inbox saya ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kendala, misalnya semua harus cari yang lebih murah, salah ya. Misalnya di Jakarta harganya jauh lebih murah, pikir juga masalah ongkirnya ya, ongkirnya juga mahal juga gitu kan. Nah, yang paling penting untuk masuk ke dunia digital adalah jangan malu buat posting ya, entah itu di IG, entah itu di OLX, entah itu di Facebook Anda gitu kan, entah itu di profil Anda. Ya, jangan pelit buat ngasih testimoni juga. Mereka-mereka yang sudah ngasih review baik dengan Anda, itu akan menjadi word of mouth, dan itu juga bisa dijual, bahwa itu mempresentasikan bahwa mereka puas membeli di toko Anda. Jadi buat orang itu senang beli di tokonya Mas Zen, buat orang itu senang membeli di toko Anda, Mbak Rita ya, misalnya Anda adalah Mbak Rita, membeli barang di tokonya Mas Agus, misalnya Anda adalah Mas Agus gitu kan. Jadi harga itu adalah pasti akan jadi nomor 2. Walaupun sekarang zaman sudah maju, masih ada toko-toko offline yang masih bisa bersaing dan bisa menjual rice cooker di harga 285. Misalkan harga Anda turun sedikit, misalnya di Jepara, Anda cari market di Jepara atau Anda cari market di kota-kota kecil dengan harga di bawahnya sedikit gitu kan, Anda masih bisa cuan ya kan. Nah, misalnya Anda ada di Semarang, ada customer beli di kota Jogja atau kota Solo, Anda bisa cari di Shopee atau misalnya Anda sedang di kota Semarang dan Anda pengen mencari, Anda di kota Semarang dan Anda pengen mencari, misalnya Anda ini di kota Semarang dan Anda punya pembeli di kota Solo atau kota Jogja. Nah, tidak harus dikirim dari Semarang ya. Lihat di Shopee, lihat toko by kota, by area gitu kan. Cari yang kotanya deket, misalnya Magelang atau Solo yang harganya lebih murah, Anda bisa kirim ke Yogyakarta ya. Jadi tidak semuanya harus, misalnya Anda berdomisili di kota Semarang seperti saya dan Anda punya pembeli di kota Jogja, tidak harus Anda beli di Semarang terus Anda kirim, karena
ongkosnya jauh lebih mahal gitu kan. Kalau Anda mendapatkan supplier yang kotanya dekat, harganya selisih sedikit, ambilkan di kota itu karena ongkos kirimnya juga jauh lebih murah. Ya, silakan dikutak-atik ya kan. Kalau mau formulanya bisa request ke saya gitu kan. Semuanya juga jualan online, jangan takut bersaing sama yang lain, jangan perang harga, utamakan kualitas, utamakan kuantitas gitu kan. PO-nya banyak gitu kan. Dan pasti orang akan jadi senang belanja di toko Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.